Sobat Bali TV, kembali saya Dwi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Saat ini saya ada di tempat gym, tepatnya di The Gym. Bagaimana kita ingin melihat situasi dan kondisi gym di tengah pandemi COVID-19, bagaimana juga minat masyarakat terhadap kesehatan ya di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Bli Didit Satiawan, owner dari The Gym Jibara. Mari kita sapa Bli Didit. Didit, Om Swastiastu. Selamat pagi Mbak. Ya. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, selalu sehat. Always sehat. Always sehat ya. Gimana kondisi dan situasi gym ya Bli ya di tengah pandemi COVID-19 ini? Masih terus semangat sih Mbak, dan harus tetap semangat. Dan saya lihat sih tidak terlalu banyak perubahan sih. Sih. Jadi artinya masih bagus. Masih bagus ya, masih di tengah pandemi ini. Untuk tamu itu boleh ada penurunan ya secara general? Secara general ada sedikit sih, mungkin sekitar 10% sampai 15%, tapi menurut saya tidak mengganggu sekali sih. Tidak mengganggu ya? Ya, masih bisa ditolerir sih, masih bisa survive juga sih. Artinya memang bisnis gym ini di tengah pandemi ini justru bagus ya, jadi orang datang juga banyak yang sadar dengan kesehatannya gitu. Tapi kalau ada nggak strategi khusus untuk di tengah pandemi ini? Mungkin orang takut untuk pergi datang ke tempat umum. Iya. Yang pastinya strateginya adalah yang pertama kita harus beradaptasi dengan iklim bisnis saat ini. Yang berhubungan sama gym yang saya lakukan adalah kita tahu orang takut untuk datang ke gym, makanya kita siapin protokol kesehatan yang membuat mereka merasa dirinya aman. Misalnya dari luar kita ada chamber box, masuk di dalam, sampai di dalam kita cek suhu, kemudian juga kita hand sanitizer ada di setiap titik gym. Jadi habis pakai dia lap lagi semuanya. Dan tentunya masker kita gunakan karena kalau di gym tahu sendiri oksigen kurang bagus. Jadi kadang diturunin sedikit, nanti kalau enggak pakai lagi, menyesuaikan. Tapi kalau lepas sama sekali juga enggak sih. Jadi strateginya seperti itu. Tetap kita berdampingan ya dengan pandemi ini, karena kan kita tidak bisa menunggu sampai kapan ini akan berakhir. Kehidupan tetap harus berjalan, kita nggak mungkin harus kebutuhan makan. Terus ada. Ya, kita nggak bisa pasrah aja. Yang jelas kalau saran saya sama teman-teman, semangat itu harus tetap ada sih. Ya, semangat itu tetap dijaga. Karena ternyata ketika kita semangat itu solusi selalu ada sih. Gitu. Luar biasa Bli. Jadi keren banget loh Bli, ini badannya udah kebentuk banget ya. Sejak kapan sih Bli berkecimpung di dunia gym ini? Saya menekuni dunia fitness itu dari tahun 2000 Mbak. Saya lulus SMA 99, 2000 saya sudah pegang besi sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak pernah bolong sama sekali? Kalau kayaknya nggak pernah deh Mbak. Nggak boleh. Karena sudah jadi kayak kebutuhan sehari-hari sih, kayak kebutuhan kita sikatan. Kalau kita nggak sikatan rasanya nggak enak ya. Misalnya kayak nggak sikat gigi itu rasanya nggak enak, kayak gitu sih Mbak. Jadi udah menjadi kewajiban ya. Iya. Kewajiban untuk dilakukan setiap hari. Jadi memang yang seharusnya ya Bli. Bagaimana sih Bli kalau misalnya pernah gym kemudian sempat berhenti, itu bagus? Atau mungkin sudah merasa puas bahwa badannya udah bagus, artinya berhenti gitu? Kalau menurut saya nggak, karena ketika Mbak udah nge-gym, dia tuh kayak edik Mbak, nyandu. Jadi saya yakin kalau dia nge-gym dengan serius, dia tekun, dia bakal nggak mau berhenti. Karena udah kayak nyandu, kalau nggak nge-gym tuh kangen sama gym, kangen rasanya sakit, kangen rasanya sakitnya otot, itu rindu malah gitu Mbak. Jadi kalau menurut saya, kalau justru yang separuh-separuh itu yang nggak bagus, yang separuh-separuh itu ya nanti udah baru bagus sedikit udah berhenti, padahal belum sebenarnya. Artinya memang harus dilakukan secara terus-menerus ya, dan konsisten, continue ya gitu sih. Makanya kalau saya bilang tadi sama Mbaknya kan sebelum masuk gym sudah harus komit dulu. Kalau bisa sampai mati saya nge-gym. Kan kadang kalau saya ngajarin teman-teman saya gitu supaya ya memang biar alam bawah sadar kita punya komitmen itu. Komitmen untuk terus konsisten ya melakukan. Betul. Iya. Tapi biasanya kalau ada kendala-kendala nggak sih di tengah pandemi seperti ini, mungkin menghadapi customer yang datang, mungkin banyak yang khawatir tadi, mungkin sudah sterilisasi gitu tempat setiap alat itu? Ya, sudah, tapi tetap aja Mbak, namanya kita dunia servis, komplain pasti ada ya, memang sedemikian rupa ya kita harus memberikan penjelasan yang baik, ya menghadapinya dengan positif aja sih, karena kita nggak bisa menghindari dari komplain, kadang kan customer itu kan ribuan, dengan kepala yang berbeda-beda, ya disitulah challenge-nya. Tapi sejauh ini kita bisa mengatasi dengan baik. Banyak sih kadang kok itu ada, misalnya ada satu orang nggak pakai masker, ada satu orang nggak pakai enggak. Jadi banyak sih Mbak, drama-drama yang ada di gym. Artinya sejauh ini ya, so far masih bisa teratasi ya dengan
Sejauh ini komplain? masih bisa teratasi dan saya lihat dari bulan Maret kemarin kesininya semakin bagus, Mbak. Semakin bagus justru Semakin ya? bagus karena saya lihat mereka selama awal-awal dulu berusaha untuk memprotek dari luar. Sekarang teman-teman itu semua sudah sadar harus protek dari dalam juga. Betul. Dengan imunitas yang dengan mengatur pola makan, dengan pola latihan. Sekarang saya lihat sudah semakin bagus sih, Mbak. Iya. Ya. Kalau awal pandemi yang tadi disampaikan mungkin ada penurunan ya, karena masyarakat mungkin takut untuk keluar rumah Betul, gitu. Ada betul. penurunan sekitar 10-20% tadi disampaikan. Kalau awal bulan Awalnya. Maret tuh mungkin bisa sampai 30-an, Mbak. Awal Maret 30 justru ya? Betul, tapi ya kita harus tetap survive itu pada saat itu. Itu mulai kapan mulai running lagi, mulai pulih lagi itu sejak bulan apa? Jadi ceritanya tuh bulan Maret tuh bener-bener Drop. awal itu drop banget, Drop Mbak, ya? sampai Itu kan 40-an ya. Itu sampai kita banting harga 50%, Mbak. Oh ya, ada. Banting harga sampai 50% bulan Maret, April. Mei, Juni, Juli semakin baik, sampai sekarang semakin baik semuanya. Mei, Dan Juni, Juli udah mulai ya? udah mulai normal. normal. Iya. Saat ini berarti sudah bisa dikatakan normal ya? Kalau Atau- saya pribadi, saya ngelihatnya ya new normalnya ya sekarang ini sih. Normal sekarang. Bisa saya bilang sih, ya kita nggak bisa nyamain sama sebelum pandemi ya. Iya, Kita betul. melihatnya, kita nggak bisa compare Iya, sama sebelum. iya. Tapi menurut saya ini udah Jauh lebih baik Sangat dibandingkan lebih baik. awal pandemi Iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau misalnya melihat harga sekarang, masih ada tetap special price itu untuk saat ini? Apa sudah normal seperti biasa? kalau special price yang kayak di awal-awal nggak ada sih, Mbak, karena sekarang udah lebih ke harga normal. Ya promo-promo reguler lah. Iya, promo reguler. Promo-promo yang yang masih normal lah harganya, nggak kayak dulu bener-bener kayak yang 50% penting ya. ada uang masuk aja. Untuk tetap bisa bertahan Survive, ya. iya, survive iya. ya. Kalau Iya. karyawan ada berapa, Bli? Semuanya? Saya karyawan berapa ya? Banyak. Total 3 itu mungkin per unit itu karyawan sekitar 20-an, Mbak. Kalau skema pandemi kita rubah, kita lebih efisien Nah, semuanya. itu bagaimana? Contoh strateginya misalnya ya, kalau zaman dulu kita punya FO2, Ya. ada sales 3, sekarang kita enggak, kita salesnya 2, sales counter, jadi sales ngerangkap FO. Jadi strateginya begitu, menyesuaikan dengan betul. kondisi. Kalau kita memasakkan idealnya, kayaknya Nggak nutup operasional. nggak nutup operasional. Iya. Artinya Ya mungkin hal-hal seperti itu penting yang ya? secara otomatis nanti teman-teman akan beradaptasi dengan Betul. sendirinya, menyesuaikan diri. menyesuaikan diri. Memang Betul. saat ini penting untuk penyesuaian ya di Betul. kondisi apapun. Iya, gitu. tapi nggak boleh menyerah karena Iya, ya saya pribadi membuktikan masih bisa kok. masih bisa ya. Tapi sempat merumahkan karyawan tidak, Bli? Kita nggak ada Tidak merumahkan, ada. Cuma pengaturan jadwal ya. justru uniknya kita malah buka lapangan pekerjaan baru, Mbak. Oh iya, Iya. jadi ada buka gini baru ya? Jadi setahun ini saya launching 3 gym, Mbak. Langsung 3 Iya, gym. 3 gym, The Gym Biasa. Park Risan, The Gym Canggu atau Fitness Plus, sama The Gym Jimbaran. Jadi kalau kita dibilang ngangkat, kayaknya enggak sih, kita malah membuka lapangan pekerjaan. Bagus, Bli. Optimis. Artinya ketika banyak bisnis yang mungkin saat ini ya banyak tutup justru, bahkan banyak yang down, Iya. Bli malah justru membuka. Ada kekhawatiran di awal mungkin? Nggak ada, Mbak. Yakin ya? Saya orangnya selalu yakin, Optimis. selalu positif, karena rezeki itu suka sama orang-orang yang positif. Betul. Rezeki itu nggak suka sama orang-orang yang ragu-ragu, dia nggak suka. Jadi saya percayakan, saya meyakini ilmu itu sih. Jadi harus optimis, karena rezeki itu suka hal-hal yang positif. Ya. Dari keyakinan, kemudian optimis, hasilnya sejauh ini juga Kebetulan statistik juga mendukung. Keyakinan saya itu didukung sama angka statistik, penjualannya bagus, kita malah bisa buka lagi. ya, Mungkin bulan depan kita malah akan buka lagi di daerah Gasu Barat, Mbak. Iya. ekspansi terus ya? Iya, makanya. Ekspansi terus ya? Ya itu ya saya bilang, kalau kita mau sedih, mau pasrah aja itu kayaknya nggak banget deh kalau buat saya, Pak. Iya. Karena ternyata mungkin bukannya saya mau nyombong atau gimana, mungkin kita bisa jadi contoh positif. Betul. Ya, Ya. gitu sih. Mungkin banyak juga masyarakat ya, pemirsa di rumah juga yang mungkin saat ini down ya di tengah pandemi, apa yang Iya. bisa dilakukan? Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan ya, Bli ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita berdiam saja tidak bisa. Karena Betul. kita tidak bisa menunggu sampai kapan pandemi ini berakhir. Betul. Jadi Nah. kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa mencari solusi dengan pola berpikir lama. Betul. Kita harus mencari solusi dengan pola berpikir sekarang. Nanti dengan kita semangat, berpikir positif, nanti dengan kondisi sekarang kita akan menemukan ide-ide baru, Mbak, Iya. dengan kondisi saat ini. Iya, betul. Gitu. Jadi kita benar-benar harus keluar dari Zona. zona yang biasanya kita lakukan. Iya. Karena kondisi saat ini tidak bisa kita berpikir sederhana, nggak bisa. Ini butuh
butuh semangat yang besar, butuh pikiran yang positif. Karena cukup berat sih, saya akui memang kondisi ini mungkin buat teman-temannya sangat berat ya Mbak. Apalagi di Bali ya, apalagi di Bali. Yang sebagian besar ini memang kehidupan. Tapi bukan alasan untuk kita nyerah Mbak. Betul. Bukan alasan untuk kita pasrah sama keadaan, nyerah itu bukan, jangan. Artinya dari pandemi ini kita bisa mengambil sisi positifnya. Kita harus lebih banyak untuk berkreativitas ya beliau. Betul, lebih banyak berpikir, lebih banyak beraktivitas. Disitulah nanti baru muncul ide-ide. Memang jadi gini konsepnya. Kalau sebelum pandemi mungkin kita 1 kali lebih berat, kalau sekarang bisa 12 kali lebih berat Mbak, cara berpikir. Dan kita harus siapin mental ke arah itu. Bagaimana cara berpikir 12 kali lebih berat, bagaimana cara bekerja 12 kali lebih berat. Ya, pokoknya kita harus siapin ke arah situ, dilatih dari sekarang. Dan paham dengan resiko-resikonya tentunya. Pastinya, iya, betul. Nah, Bli, tadi berbicara soal protokol kesehatan di gym gitu kan. Yang mungkin yang masih banyak masyarakat yang khawatir ya, untuk mungkin yang member baru yang ingin baru mulai untuk gym gitu kan. Mungkin apa sih yang bisa disiapkan untuk mereka mengetahui bahwa kesiapan untuk di gym ini memang aman gitu. Yang jelas, gym sendiri menyediakan fasilitas hand sanitizer, sama di setiap sudut itu ada antiseptik untuk dilap-lap di benchnya. Kemudian kita setiap malam kita semprot disinfektan. Ya. Setiap malam kita semprot disinfektan, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk aman. Dan dari luar, teman-teman di luar juga mungkin yang pesan saya setelah latihan, setelah dia nge-gym, jangan langsung nongkrong kemana-mana. Habis nge-gym, makan, istirahat. Kenapa Mbak? Kadang mereka habis nge-gym, mereka habis nongkrong pada saat dia habis nge-gym, kondisinya dia lagi low. Nah, di situ dia nongkrong di tempat-tempat yang kita nggak tahu kesehatannya, disitulah akhirnya terkena. Jadi sebenarnya habis nge-gym, recovery dulu, baru imun kita kembali lagi. Nah, di situ kita siap fight lagi sama virusnya. Jadi kita bisa menjaga daya tahan tubuh ini. Memang olahraga itu sangat penting gitu. Kalau buat saya sih saat ini sih memang satu-satunya sih cuma harus berolahraga. Apapun olahraganya, mau di rumah, mau di gym, mau sepedaan, mau lari, nggak apa-apa, harus dijalanin. Pokoknya harus olahraga ya. Tapi ada positifnya ya, di pandemi semua orang jadi sadar sama kesehatan yang semakin aware ya. Semakin aware. Yang dulunya mungkin sibuk bekerja, saat ini memang kita ambil sisi positifnya ya. Dimana kita harus juga menyadari bahwa tubuh kita ini betul. Olahraga, istirahat. Tapi selain untuk membentuk badan, selain gym, itu ada hal-hal lain yang dilakukan nih? Misalnya apa nih? Sekarang nge-gym setiap hari, mungkin makanan, pola makan gitu. Pasti. Istirahat harus cukup. Pasti. Karena unsur pembentuk badan itu ada 3 Mbak. Latihan, makan, dan istirahat. Ketika salah satu itu aja nggak terpenuhi, itu hasil juga nggak bagus. Itu sih yang saya lakukan di rumah. Saya makan, saya jujur kalau makan saya masak sendiri Mbak. Saya siapin daging saya, kebutuhan kalori saya 1 hari. Saya sudah tahu kebutuhan kalori saya 1 hari, saya bagi menjadi 5 kali makan. Terus saya sudah siapin Tupperware. Jadi kalau kita konsep kayak saya, itu tidak boleh lapar baru cari makan, nggak boleh. Pasti akan lapar makan. Ada jam makannya. Bukan. Jadi kalau konsep kayak kami ini, tidak boleh lapar baru cari makan. Karena akan lapar mata dan semua akan dihajar. Nah, konsep kayak kami ini, mau makan buat besok harus sudah ada hari ini. Harus sudah ada pagi, sudah di prepare. Karena kita nggak bisa nunggu aduh lapar baru cari makan apa gitu. Jadi kita udah siapin makanan-makanan sehat kita. Itu sih yang saya sering lakukan sampai sekarang. Ya sesekali saya ngawur oke lah, tapi paling nggak tabungan otot saya sudah banyak. Jadi masih bisa. Jadi memang dari pola makan ya, memang harus dipersiapkan, diperhatikan betul-betul, tidak bisa disepelekan dan benar-benar dihitung. Bahkan kalau kayak teman-teman kami itu bawa timbangan. Dia punya timbangan digital itu, ini ayamku berapa gram nih, sampai gitu kayak gitu kadang. Jadi sampai detail itu ya, Bli ya. Itu karena kalau berlebihan di badan juga nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Jadi untuk mereka pembentukan tubuh ya. Betul sih. Ya, Bli, mungkin terakhir bisa disampaikan kepada pemirsa bagaimana saat ini kita bisa tetap harus semangat ya. Motivasi besar untuk teman-teman tetap bisa terus berekspansi. Kemudian kenapa penting untuk berolahraga? Silakan. Ya kalau saya sih ya mohon maaf sebelumnya bukan mau menggurui di kondisi seperti ini, semua prihatin, tapi kalau dari saya jujur saya tidak pernah fokus sama hal-hal yang melemah. Saya tidak pernah fokus sama hal yang melemahkan hati. Saya selalu mencari hal yang membuat saya tetap semangat, biarpun kondisi berat, saya tetap semangat, berpikir positif, sampai akhirnya saya bisa tetap membuka gym, biarpun di kondisi kayak ini. Saya tahun ini kita launching 3 gym, dan gymnya gym besar, jadi artinya kuncinya adalah tetap semangat, berpikir positif, dan cepat beradaptasi dengan kondisi saat ini, dan jangan menyerah, itu aja sih.
Ya, luar biasa Beli Didi. Terima kasih banyak informasinya, Sama-sama. sehat-sehat dan semoga terus sukses. Amin, untuk bisnisnya. kasih banyak. Ya, Sama-sama kasih. juga Mbak. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Beli Didit Setiawan, owner dari The Gym Jimbaran. Demikian saya Dewi Neri, sampai jumpa. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Ya.